Tapi sebenarnya semua perdagangan itu sama, mau emas, mau mata uang, mau kripto, mau saham, semuanya naik dan turun setiap saat, setiap menit, setiap hari, setiap bulan, setiap tahun. Jadi buat kalian yang memang belum cukup ilmunya, saran saya jangan masuk ke trading forex. Kelihatannya gampang, tetapi itu tidak. Cepat atau lambat kalian akan kehabisan modal. Kripto ini mempunyai siklus 4 tahunan, di mana ada namanya momen halving Bitcoin sebetulnya ya, tapi Bitcoin ini adalah mbahnya kripto, yang mana dia akan mempengaruhi yang lainnya. Stoknya berkurang, seperti panen raya lah gitu. Kalau tahun ini panennya 5 juta ton beras, kemudian tahun depan ada banjir, ada apa segala macam, cuman 2 juta ton beras, artinya kan stoknya berkurang. Karena stoknya nggak ada, sementara yang makan beras itu adalah sama, apalagi bertambah, otomatis harganya akan naik, karena produksi dengan permintaannya itu udah jomplang. Nah, begitu juga di dalam dunia kripto, terutama Bitcoin. Sebetulnya efek Bitcoin adalah permintaan Bitcoin itu sama, orang itu pada berebut beli Bitcoin, semua orang beli, stoknya nggak ada, stoknya udah tinggal dikit, makanya harganya akan naik dengan sendirinya. Saya adalah orang ingat ke kripto. Kenapa? Karena kripto bisa saya prediksi kapan saya mengawali, kapan saya akhiri. Di saham tidak bisa. Saya masuk ke koin-koin kecil, koin-koin meme. Kenapa? Karena koin meme perhitungannya adalah kenaikannya bisa berkali lipat. Kenapa sih berkali lipat? Kenapa nggak Bitcoin yang aman? Nah, makanya kalian tidak bisa mengikuti saya begitu saja. Kalian tidak bisa mengikuti Timothy begitu saja. Kalian tidak bisa mengikuti siapa lagi yang lain di dunia kripto begitu saja, karena ilmu kita beda-beda. Ilmu kita, pemahaman kita, mental kita, modal kita itu masing-masing. Makanya ilmu adalah jauh lebih penting. Ilmu adalah investasi yang paling number one. Ya, ketemu lagi dengan Crypto First Republic. Buat kalian yang baru menemukan channel ini adalah channel yang mengulas seputar kripto, saham maupun forex. Kalian bisa lihat channelnya di YouTube juga. Ketik saja Crypto First Republic atau channel ini. Kalian lihat video yang sudah saya buat di sini. Ada beberapa video di sana yang mengulas tentang kripto. Kalian bisa lihat di playlistnya juga. Mungkin kalian tertarik dengan beberapa hal lain, misalkan saham dan juga forex. Jadi kenapa kita harus belajar semua, termasuk tentang ekonomi, tentang hal-hal yang berhubungan dengan inflasi, pasar modal, makro, mikro dan lain-lain, karena memang kita tidak bisa melepaskan ini. Ya, jadi saham, forex maupun kripto tentu semuanya ada hubungannya. Makanya kalian perlu mempelajari semuanya, tonton semuanya, dari video saya, video teman-teman, video manapun yang ngomongin soal pasar modal gitu ya. Kenapa videonya nge-lag guys? Nge-lag ya. Oke, kalau nge-play di sana, salah satunya ada kuliah umum. Ini adalah yang berhubungan dengan bagaimana caranya. Pause dulu ini ya. Jadi ini ya bagaimana cara membeli, cara staking, cara menyimpan aset dan lain-lain, karena memang ya tutorial seperti itu ya. Nah, untuk yang lainnya itu terkait dengan review, kemudian ini yang umum-umum ya. Jadi kalau yang kripto ini lebih umum, jadi tidak hanya bagaimana gitu ya. Kalau yang ini lebih ke bagaimana caranya, seperti apa gitu ya, tutorialnya seperti itu. Webcamnya nge-lag mulu loh guys,
sore ya. Oke, kita lanjut. Nah, selain di YouTube, kalian sebenarnya bisa lihat di blog yang suka tulisan, berbentuk tulisan. Saya juga menulis juga di Cryptopus Republic, walaupun tidak begitu aktif, tapi yang paling aktif adalah di Quora. Kalau kalian punya aplikasi Quora di handphone gitu ya, saya ada Quora di sini. Ini kiriman yang saya coba masukkan, saya memang baru, tapi untuk profil ya ini seperti ini, paling tidak saya menjawab pertanyaan-pertanyaan lewat tulisan yang saya pahami, seperti itu. Oke, itu lebih kurang untuk profil Cryptopus Republic. Sepertinya bisa ada di Instagram, di TikTok dan lain-lain, tapi saya nggak begitu aktif gitu ya. Saya lebih suka menulis dan juga membuat video sebetulnya, karena saya pun belajar dari YouTube dan juga tulisan dari blog seperti itu, dan juga kadang-kadang kita pakai AI, misalkan Gemini ataupun Copilot, ChatGPT dan lain-lain. Oke, karena kita mengulas tentang kripto, bagaimana kita mencoba ke arah sana. Buat kalian yang ingin tahu tentang kripto, sebaiknya kalian lihat playlist dari kuliah umum. Jadi ini saya sajikan lebih umum. Nah, jangan cuman sekedar ngelihat chart, ikut-ikutan membeli ataupun menjual, tapi kalian harus bisa tahu umumnya seperti apa. Jadi umumnya pada basicnya kalian harus tahu tentu saja ya, seperti kalian di sini, mulai dari pertama-tama gitu ya, kalau bagaimana cara membeli, bagaimana cara staking, apa itu POS, POB dan lain-lain, itu yang sifatnya adalah memahami tentang kripto itu sendiri. Jadi sama seperti emas, kalau kalian investasi emas pasti tahu emas itu apa, bagaimana itu digali, bagaimana itu diambil, bagaimana amannya investasi di emas selama bertahun-tahun itu ya, tidak pernah turun. Itu katanya kan seperti itu, tapi sebenarnya semua perdagangan itu sama, mau emas, mau mata uang, mau kripto, mau saham, semuanya naik dan turun setiap saat, setiap menit, setiap hari, setiap bulan, setiap tahun. Jadi kalau kalian ingin investasi, maka kenali dulu apa yang ingin Anda masuki. Nah, dari sekian banyak hal, kebetulan saya sudah coba, kalau masih semua orang tahu properti, semua orang tahu lah ya, kita beli properti, beli tanah di rumah ya, itu untuk apa ya, untuk investasi, kalau bukan untuk ditempati. Ngeridit pun hitung-hitungannya juga sama ya, hitung-hitung investasi sambil ditempati. Nah, tanah juga demikian, emas pun demikian. Kalau emas, orang bilang itu adalah aset lindung nilai, aset menjaga kekayaan katanya. Tapi kebanyakan membeli emas ya, kalau emas perhiasan pasti untuk berhias sambil berinvestasi. Nah, itu kita semua juga tahu. Nah, kemudian ada juga, kalau kalian kenal forex, kenal saham, dan terakhir ini adalah kripto, karena kripto umurnya baru. Ya, tadi nge-lag rupanya, jadi ganti posisi, pindah posisi kameranya. Kita coba dulu, namanya masih mencoba ini ya, pakai webcam baru, bukan webcam baru sih, kita koneksi handphone ke PC, jadi biar lebih terang ya. Kalau kemarin saya mencoba pakai webcam buram, jadi nggak jadi saya pakai. Dan biasanya kalau pakai handphone, sebenarnya kalau mau tutor enakan pakai handphone ya, misalkan seperti ini, kayak kalau kalian bandingkan gitu ya, kalau misalkan yang pakai handphone kan memang satu layar, dilihat juga enak, tapi di PC kecil gitu ini ya kalau tutorial. Makanya mungkin kalau khusus di sini di PC, saya bukan untuk tutorial, karena pasti nanti akan nggak kelihatan
kecil-kecil gitu ya. Jadi kalau mau berbentuk tutorial ataupun sifatnya adalah ilmu, apa itu cara mengeluarkan, misalkan ini kan misalkan cara membeli koin kripto, biasanya nggak mungkin dong di PC gitu, jarang lah ya. Kebanyakan kita juga pakai handphone. Jadi kalau di PC pasti kecil dan akan beda. Makanya mungkin next akan ada handphone, ada PC dan lain-lain. Oke, tadi sudah menyinggung yang investasi tadi. Jadi kalau kita lihat di sini, kenapa sih ada forex, ada kripto, ada juga saham. Oke, kali ini bukan membahas review apapun, mungkin saya akan lebih ke arah apa sih planning saya ke depan. Apakah kripto ini akan selamanya atau hanya by moment dan seperti itu. Nah, jadi saya sudah belajar banyak ya dari 3 tahun terakhir, terutama 2 tahun full untuk belajar dari 2021 gitu ya, 2021 2022 udah 4 tahun guys, nggak kerasa ya. Dari 2021 saya sebetulnya awalnya masuk ke saham dulu sepertinya awalnya. Jadi dari saham Amerika, saham yang di ISG, saya daftar ke sekuritas dan lain-lain. Ternyata waktu itu saya sudah masuk, gak kepikiran lah ya untuk bikin video gitu, tapi sudah belajar dulu. Ternyata pergerakannya nggak asik lah gitu, lambat. Saya nggak memilih yang cepat gitu. Awalnya saham saya pikir saham itu kan ya bagus lah ya dibanding emas yang lama gitu, atau rumah itu juga pelan banget. Lagian kalau rumah juga kan properti itu duitnya harus banyak banget, tapi kalau emas bisa kecil-kecil. Tapi sekarang udah emas digital di Pegadaian, di Bukalapak, di toko online dan lain-lain, itu adalah yang emas digital. Artinya kalau kita beli emas investasi mulai dari 50.000, 100.000, 150 is oke. Nanti begitu terkumpul minimal 1 gram, nanti kita bisa cetak jadi emas batangan atau emas koin seperti itu. Emas batangan lah orang ngomong begitu. Nanti bisa dijual di toko emas pada umumnya, dan juga ke Pegadaian juga bisa. Pegadaian lebih enak karena memang Pegadaian itu milik negara. Kemudian di sekitar kita juga pasti ada kantor Pegadaiannya, karena pada saat kita membeli, mau nyetak emas fisiknya, kita harus datang ke kantornya. Jadi menurut saya Pegadaian is oke itu ya untuk emas. Tapi begitu masuk emas, kenapa kok lama sekali gitu, saya masih kurang greget gitu. Kemudian saya masuk ke saham waktu saat awal-awal gitu ya, belum ini, jadi sudah ke saham. Nah, untuk saham pergerakannya cukup lama, makanya saya ketemu lagi ada forex sifatnya adalah trading. Nah, trading forex ini saya juga udah belajar sampai sekarang, juga masih terus saja belajar. Artinya apakah saya pernah pakai duit? Ya pernah di awal-awal juga belajar, tapi lama-lama ini bukan trading untuk umum, bukan untuk kita semua. Ini adalah trading buat kalian yang punya ilmu mumpuni, mental yang kuat, bermental baja, sabar, dan juga disiplin. Ini bukan untuk semua orang lah, intinya seperti itu. Jadi buat kalian yang memang belum cukup ilmunya, saran saya jangan masuk ke trading forex. Kelihatannya gampang, tetapi itu tidak. Cepat atau lambat kalian akan kehabisan modal, karena umumnya kalau masuk ke sini pasti mental kalian adalah mental penjudi, mental gambler, mental yang ingin cepat cuan dalam waktu singkat. Padahal itu perdagangan normal, perdagangan profesional, perdagangan resmi yang bukan seperti itu caranya. Kalau mau mental seperti itu, jangan ke forex, ke tempat lain saja. Oke, itu untuk forex. Kemudian akhirnya sambil belajar ternyata saya menemukan kripto, dan kripto
adalah suatu yang menarik. Kebetulan saya adalah orang tech, orang teknologi. Kripto itu adalah bagian dari teknologi yang pada akhirnya saya hampir sebagian besar waktu ada di belajar kripto, dan juga investasinya hampir portonya saya sudah masuk ke kripto semuanya. Saham sudah tak ada, forex juga sudah nggak ada. Tapi planning ke depan adalah kripto ini mempunyai siklus 4 tahunan, di mana ada namanya momen halving Bitcoin sebetulnya ya, tapi Bitcoin ini adalah mbahnya kripto, yang mana dia akan mempengaruhi yang lainnya. Jadi 90% kripto yang ada di pasaran itu akan seperti mengikuti Bitcoin. Pada saat dia naik, turun, dia turun. Itu hampir 90%, walaupun tidak semuanya. Kecuali yang 10% ini memang kadang-kadang berlawanan. Tapi kalau kita ambil chart panjang bertahun-tahun, itu mirip. Hanya berbeda waktu saja ya, antara bulan, minggu, seperti itu saja. Tapi tidak ada yang ini begini. Adalah, tapi koin-koin yang nggak jelas gitu, karena ada puluhan ribu koin kripto yang ada di pasaran. Nah, halving ini menjadi momen. Kenapa? Kadang-kadang banyak juga sih orang menanyakan, jadi halving itu apa? Apakah kripto kita dipotong separuh pada yang kita beli, misalkan Bitcoin atau kripto ya? Bitcoin kok kesannya semiliar harganya sekarang. Itu ya sebetulnya kita nggak harus beli semiliar, kita bisa beli pecahannya. Kayak emas, kita nggak harus beli segram kok, kita bisa beli 100.000, 50.000 ya, berbentuk emas digital. Sama juga sekarang adalah kripto itu berbentuk digital yang bisa kita beli pecahannya mulai dari 150.000 atau 250.000 saja. Dari harga satunya sekarang sudah hampir 1 miliar lebih lah gitu. Nah, jadi pada saat halving terjadi, bukan kripto kita yang dipotong, itu bukan. Jadi pada saat proses ini adalah proses teknologi ya, jadi proses sistem gitu, sistem blockchain, yang mana blockchain ini adalah seperti bank saja sih. Itu cuman sebuah sistem, sebuah program, sebuah software yang bertugas hanya untuk menambah, mengurangi, mencatat, mengirim, menerima, dan lain-lain, kan hanya itu saja. Jadi bank itu kan sama, cuman nyatet rekening kita, kapan dia harus bertambah, kapan dia harus berkurang, kapan dia harus dipindahkan ke sana, kapan harus masuk ke sini, kan itu aja sistemnya. Cuman kalau bank itu servernya dikuasai oleh institusi, bank, BNI, BCA, dan lain-lain itu dikuasai oleh mereka softwarenya. Jadi pihak bank, mau tellernya kan, mau pejabatnya, kalau mau ngetik, saya mau ngambil duit rekening Anda pun bisa, tinggal ketik, pindahkan ke rekening pejabat tersebut, bisa. Itulah kelemahannya. Jadi bank itu kalau banknya tutup ya sudah gitu, kalau dilikuidasi ya sudah, bisa hilang duit kita. Dia kan seperti itu bank. Nah, karena kendala-kendala ini, makanya sistem blockchain itu dilahirkan. Blockchain ini kan adalah sebuah sistem sama seperti perbankan gitu ya. Tapi bedanya, kalau perbankan dikuasai oleh institusi tunggal, entitas tunggal, negara gitu ya. Kalau blockchain itu memang dibikin untuk tidak dikuasai oleh satu orang. Dia dibuat dengan kendali banyak orang atau konsensus. Artinya blockchain ini, misalkan kita ambil contoh saja Bitcoin, misalkan kita tidak bisa mengambil koin dari rekening saya gitu, address saya, misalkan saya punya Bitcoin 0,001, kemudian mau diambil oleh pejabat mereka yang di sana, itu tidak bisa. Kenapa? Karena yang nyatet ini atau servernya ini itu tidak terpusat, tidak ada pusatnya. Artinya sistem blockchain itu tidak dikuasai oleh satu entitas tunggal. Jadi kayak Satoshi itu siapa? Satoshi Nakamoto itu adalah pencipta saja. Ini ada lewat papernya yang ada 9 itu disebarkan ke komunitas internet,
tentu komunitas Indonesia komunitas ahli IT, ahli perbankan, ahli ekonomi dan lain-lain ya, dia ada di sana. Kemudian dibikin sistemnya. Nah, sistem ini jadi tidak dikendalikan oleh satu orang atau satu sintak komputer. Hanya memberikan kodenya jadi seperti ini loh prinsipnya. Setelah jadi, servernya itu disebar ke semua orang di seluruh dunia. Siapapun bisa, bahkan kalian juga bisa di rumah menggunakan laptop, menggunakan komputer untuk menjadi server. Nah, server-server ini tersebar di seluruh dunia dengan ribuan bahkan jutaan, kita nggak tahu siapa Anda, siapa saya, siapa yang punya itu nggak tahu, di mana lokasinya juga nggak tahu. Yaitu yang sering kita dengar atau sering kita sebut adalah penambang atau miner. Jadi kalian tidak harus membeli kripto, tidak hanya membeli saja ya gitu. Jadi kalian bisa mendapatkan Bitcoin dari komputer yang Anda punya di rumah, tinggal install, koneksi internet, nanti kalian akan mendapatkan Bitcoin. Kalau kalian kalau komputer kalian berhasil memvalidasi atau menghitung, atau itu rumit sekali, tapi intinya adalah berhasil menjadi tukang catatnya transaksi Bitcoin. Seperti itu, atau juga menjadi validasi lah. Kalau menambang itu kan hanya mengambil, masukkan ke blok, kalian dapat reward, dapat hadiah. Juga memvalidasi transaksi, misalkan transaksi dari saya ngirim Bitcoin dari saya ke Anda, itu ada tukang catatnya, ada bertugas menambahkan dan mengurangi, memastikan bahwa itu benar. Nah, tapi sistemnya yang rumit sekali di baliknya, itulah yang membedakannya. Jadi perlu komputer yang sangat-sangat kuat, sangat besar untuk menjadi miner, untuk menjadi penambang. Walaupun bisa kita menggunakan laptop, tetapi pasti kalian akan kalah, komputernya tidak akan mampu. Tapi intinya, kalau komputer besar itu sudah mati semua, komputer kecil kita pun bisa menjadi validator. Nah, pekerjaan kita dari mining ini, dari menambang ini menjadi validasi ini, itu dapat reward guys, dapat hadiah berupa koin. Kalau di sistem blockchainnya Bitcoin, ya kita akan dapat reward berbentuk Bitcoin. Kalau di Litecoin, ya kita akan dapatkan koin Litecoin. Kalau di Dogecoin, sistem Dogecoin, ya kita akan mendapat koin Dogecoin dan lain-lain yang masih menggunakan proof of work. Bahkan proof of stake juga sama. Jadi kalian tidak pakai komputer, tapi kalau kalian mau staking, itu kalian locking koin kalian di situ dengan prinsip sama. Hanya memang tidak perlu komputernya sekuat segede gaban kalau kalian menambang Bitcoin. Bitcoin itu paling tidak sekarang kalau untuk mendapatkan satu Bitcoin itu butuh setidaknya 10 exahash. Kalau komputer PC kita di rumah aja cuman berapa kilo hash, bagaimana untuk bisa mendapatkan exahash? Itu sudah cari aja di Google tuh berapalah itu ya. Dan itu sangat-sangat besar dan sangat-sangat mahal. Nah, hadiah ini setiap 4 tahun sekali hadiahnya terpotong guys. Misalnya komputer kita, katakanlah kita punya komputer gitu ya, hari ini setiap bulan kita bisa mendapatkan 10 misalkan. Nah, besok misalkan halving, per 4 tahun sekali dipotong rewardnya. Komputer kita dengan spek sama itu hanya akan bisa mendapatkan 5, karena satu rewardnya dipotong, yang kedua kesulitannya ditambah, bukan sekedar dipotong saja, memang kesulitan yang ditambah. Jadi kerumitannya untuk mengencode dari kriptografi itu luar biasa sulitnya di double, di 2 kalikan seperti itu, sehingga seperti terpotong karena kesulitannya bertambah gitu sebetulnya ya. Jadi yang dipotong itu adalah mereka para miner, mereka para penambang, bukan kripto kita yang dipotong, itu bukan. Kalau misalkan per bulan seluruh dunia itu tukang tambang emas adalah mendapatkan 1 juta ton, bulan depan cuma mendapatkan 500 kintal, berarti kan stoknya berkurang guys. Stoknya berkurang seperti panen raya lah gitu. Kalau tahun ini panennya 5 juta ton beras,
kemudian tahun depan ada banjir, ada apa segala macam, cuman 2 juta ton beras, artinya kan stoknya berkurang. Karena stoknya nggak ada, sementara yang makan beras itu adalah sama, apalagi bertambah, otomatis harganya akan naik. Sama aja, yang tadinya beras itu selalu habis 5 juta ton, itu habis, bahkan kadang-kadang kurang. Kok malah tiba-tiba produksinya sedikit, pasti otomatis akan naik. Ditambah lagi misalkan karena momen, karena euforia atau lebaran, orang pada membeli beras, makanya harganya akan 2 kali lipat, karena produksi dengan permintaannya itu udah jomplang. Nah, begitu juga di dalam dunia kripto, terutama Bitcoin. Sebetulnya efek Bitcoin adalah permintaan Bitcoin itu sama, orang itu pada berebut beli Bitcoin, semua orang beli, stoknya nggak ada, stoknya udah tinggal dikit, makanya harganya akan naik dengan sendirinya. Itulah yang disebut sebagai halving. Kenapa momennya terjadi kenaikan harga per 4 tahun sekali? Karena halving terjadi adalah 4 tahun sekali. Artinya adalah kita harus bisa ambil momen. Artinya adalah pada saat kalau kita tidak mengerti ilmunya, contoh misalkan kayak saya di awal-awal di tahun 2021, awalnya saya ke saham Indonesia, saham Amerika, kemudian saya ke kripto karena waktu itu tahun 2021 akhir itu adalah masa-masa terjun bebas. Saya beli, terjun rugi, bukan bisa, karena saya beli koin nilainya waktu itu katakanlah 1.000, tiba-tiba turun menjadi 800 dan nggak bisa naik lagi. Saya jual, rugi kan, beli lagi, turun lagi, beli lagi, turun lagi, seperti itu, rugi, tapi koinnya utuh. Nah, pada akhirnya saya di situ mulai belajar lah gitu ya, pelan-pelan, why, kenapa gitu ya, seperti itu. Dari saham ke kripto, kemudian selama perjalanan saya bingung, kalau gini terus bagaimana saya mendapatkan duit. Maka kenalah si forex gitu ya, kenal si forex ini. Nah, forex ini memang lebih ke trading berjangka, dan selama forex ini ya mendapatkan banyak. Tapi sambil belajar forex, saham saya nggak saya lupakan, kripto juga saya lanjutkan. Artinya tiga-tiganya ternyata harus kita pelajari karena mereka punya korelasi ya, minimal pergerakannya sama, cara kerjanya sama, pengaruhnya terhadap dunia juga sama. Nah, jadi kita harus ini semua. Nah, plan saya adalah misalkan seperti ini. Setelah belajar dari 2021, 2022, 2023, kemudian di tengah-tengah 2023 saya mulai membeli karena saya tahu persis bahwa titik terendahnya Bitcoin waktu itu adalah di 16.000. Waktu itu saya belum beli 16.000 loh. Bitcoin mungkin 200 jutaan. Saya belum, karena saya pikir ilmu saya belum cukup. Begitu dan naik, dia mulai merangkat lagi ke 30.000. Nah, saya beli waktu itu Bitcoin dulu lah. Sambil beli Bitcoin, Ethereum dan kawan yang gede-gede saya beli. Ternyata Bitcoin naik ke 30.000, 35, 40. Kok kecil juga gitu ya. Maksudnya memang lebih tinggi dari saham jauh gitu ya, tapi tetap wah ini nggak bisa nih. Maka saya ada di kripto ya, itu saya pada akhirnya bikin video untuk menjual semua Bitcoinnya. Saya nggak megang Bitcoin sama sekali, dan pada akhirnya saya harus membeli koin-koin yang kagak jelas, yang spekulan tinggi. Saya pernah membuat ya video, saya jual semua Bitcoinnya termasuk Ethereum dan lain-lain, walaupun nilainya kecil ya. Tentu saya berikan ini sebagai edukasi, tentu ada alasannya, tentu ada ininya. Saya masuk ke koin-koin kecil, koin-koin meme. Kenapa? Karena koin meme perhitungannya adalah kenaikannya bisa berkali lipat. Kenapa sih berkali lipat? Kenapa nggak Bitcoin yang aman? Nah, makanya kalian tidak bisa mengikuti saya begitu saja. Kalian tidak bisa mengikuti Timothy begitu saja. Kalian tidak bisa mengikuti siapa lagi yang lain di dunia kripto begitu saja, karena ilmu kita beda-beda. Ilmu kita, pemahaman kita, mental kita, modal kita itu masing-masing. Makanya ilmu adalah jauh lebih penting. Ilmu adalah investasi yang paling number one.
Nah, ilmu itu tidak harus kita belajar sekolah tinggi-tinggi S1, S2, S3. Faktanya saya belajar kripto dari YouTube saja sebetulnya sudah cukup. Apa yang mau saya pelajari saya dari YouTube, dari AI, dari Google, dari Quora dan lain-lain, semuanya cukup. Yang penting mau, asalkan mau saja semuanya ada, tinggal pahami saja. Kurang tahu tinggal chat mereka, tinggal telepon mereka, kalau perlu ikut seminar dan lain-lain. Itu adalah belajar bukan formal tapi bisa. Nah, masalahnya adalah yang mau seperti itu, yang mau seperti saya kan sedikit. Kebanyakan orang pengen beli besok seolah-olah kaya raya. Itu tidak bisa begitu, tidak ada ceritanya. Jadi kalau mental kalian mental penjudi, sebaiknya jangan di saham, jangan di kripto, jangan di forex dan lain-lain, karena ini bukan perjudian, guys. Ini adalah perdagangan profesional. Kalian harus berilmu. Sama kalian seperti membeli emas, membeli rumah, membeli apa dan lain. Karena kalian tentu tahu ilmunya kan. Emas itu seperti apa, emas itu dari mana, pernah seperti, pokoknya tahulah, kalian tahu persis emas. Kalau kalian beli emas, beli simpan di rumah, apa kalian merasa demam, merasa gelisah, merasa takut kalau dia naik atau turun? Kan enggak. Sama juga begitu kalian masuk ke pasar modal, kalau kalian nggak punya ilmunya, percuma, sia-sia, pasti akan sia-sia saja. Tidak usah gitu ya, mendingan tidak usah. Kecuali kalau kalian mau putuskan, oke, saya mau follow dia beli, saya beli, dia jual, saya jual, konsisten, ikut saja, mungkin masih is okay. Tapi percuma saja kalau kalian tidak mengikuti, pun hanya mengikuti saja, percuma saja. Kalian mengikuti seorang, pasti mengikuti semua videonya, mengikuti semua caranya, mengikuti semua ininya kan sama, walaupun hasil dia berbeda dengan kita, tetapi paling tidak ilmu yang dibagikan oleh mereka itu bisa kita serap. Jadi kalian harus menggali ilmunya, jangan cuman sekadar ngelihat video shot, beli, begitu turun kalian menyalahkan orang lain. Pokoknya janganlah. Lebih baik kalian hindari saja benda ini, saham, forex itu nggak usah, percuma. Lagian sia-sia aja, sia-sia, duitmu habis, ilmumu nggak nambah, itu sia-sia. Kalau mau berilmu, kalau kalian mau serius, ya seriusin. Kalau saham itu umurnya itu udah ratusan tahun, guys, ratusan tahun. Mata uang juga lebih lama lagi. Emas itu juga ribuan tahun. Kripto 14 tahun. Kalau orang pada rugi di sana, yang rugi ya orang goblok, bodoh aja gitu, karena nggak mau belajar. Nyatanya di luar sana, di luar banyak orang kaya raya dari saham, dari kripto. Apa menipu kalian? Ya enggak, kalian yang bodoh aja. Saya jadi kayak Timothy jadinya, kesel saya, guys. Jadi setiap hal itu ada ilmunya. Kalau kalian merasa oh ini nggak boleh, oh itu nggak bisa, ya nggak usah, jangan masuk dan biarkan orang lain saja. Biarkan kayak saya, ya sudah, saya mencoba berusaha untuk mempelajari, mendalami saham, forex maupun kripto. Ya memang itu passion saya saat ini. Kalau kalian saya itu orang yang punya multi ketertarikan. Selain olahraga saya tertarik, tapi kalau teknologi, setiap teknologi pasti saya tertarik gitu ya, karena saya punya channel juga tentang teknologi lah, tentang terutama elektronik di Iptek 51. Kalian ketik saja Iptek 51 di YouTube, itu sudah jauh lebih lama saya membuat, dari 2010, itu hobi saya. Nah, ternyata dalam mencari uang saya juga perlu teknik cara mencari uang. Ternyata begitu kerja begitu keras, sulit, guys. Kenapa ada orang yang cuma duduk leha-leha di depan komputer dapat duit? Ya saya sudah dapat sih ya, dari sekian banyak hal itu saya sudah punya beberapa, walaupun belum ini, tapi saya berusaha untuk mendalami lagi di dunia pasar modal ini, karena saya pikir kadang orang berhasil kok, saya nggak mungkin, dan memang ada ilmunya. Oke, nah kita kembali lagi. Saya jadi ngomelin orang gitu ya, padahal saya juga belum berhasil, tapi paling enggak
2 tahun saya bisa menahan diri saja, itu sudah kebanggaan buat saya. Nahan loh, pada saat dia turun keringetan, gelisah, sama aja, sama gelisahnya. Tapi kebetulan saya sudah berhasil menahan diri untuk tidak menjual dari 2 tahun yang lalu. Yang lain sudah banyak jual rugi, cut loss, bahkan nggak berani lagi seperti itu. Bahkan belum masuk sudah itu ditipu dan lain-lain ya. Oke lah, itu beda cerita lah gitu ya. Yang penting itu sedang cerita saya bahwa plan saya adalah pada saat nanti di tahun 2025 mungkin sesuai prediksi, saya memprediksi tahun 2005 awal mungkin dari Januari sampai Maret itu adalah titik-titik kritikal di mana kita harus memantau betul-betul untuk segera menjual sebelum dia terjun runtuh, mengalami musim-musim bearish, musim-musim penurunan seperti siklus yang sudah terjadi sebelumnya. Dia akan anjlok lagi di akhir tahun. Sekarang ini mungkin kita masih bisa punya kesempatan untuk beli dalam beberapa bulan ke depan, bahkan sampai akhir tahun, walaupun nanti untungnya sudah makin tipis. Kalau mau banyak ya harusnya setahun lalu gitu ya. Saya udah buat videonya, tapi buat kalian banyak yang tertarik sekarang ini, is okay lah, tapi masih bisa ya, prediksi saya masih bisa sampai setahun. Tapi prediksi ilmunya kamu tulis, jangan cuman beli percuma. Kecuali kalau memang mau konsisten ikut, no problem, ikut saya beli, ikuti saya jual nanti. Kalau waktunya jual. Oke. Nah, planning saya adalah pada saat nanti menjual, selama 4 tahun ke depan saya mau ngapain? Kan saya nggak ngasilin duit. Dari 2 tahun lalu saja, saya dari 21 sampai sekarang, apakah saya untuk ngasilin duit untuk sehari-hari? Enggak. Ngasilin duitnya investasi ada di Porto, kecuali kalau saya emergency terpaksa saya jual, oke lah, harus saya jual terpaksa, dengan sangat terpaksa, karena tabungan ini adalah tabungan yang terprediksi, tabungan yang terplan, tidak seperti emas. Kalau istri saya beli emas ya sudah, buat disimpan atau buat berhias, nanti kapan-kapan butuh duit gadein atau dijual. Saya bukannya seperti itu. Saya adalah orang ingat ke kripto. Kenapa? Karena kripto bisa saya prediksi kapan saya mengawali, kapan saya akhiri. Di saham tidak bisa, forex juga susah seperti itu ya. Kalau untuk invest susah. Kapan sih dolar itu akan terus naik, kita nggak tahu. Kapan sih euro akan naik dari rupiah, kita susah. Kecuali trading lain, nanti ngomong trading lain ya. Ini investasi. Mata uang juga kan investasi. Nah, jadi emas juga kita nggak tahu batasnya kapan saya akan mendapatkan untung gitu. Nah, di kripto kebetulan karena saya sudah pelajari selama 2 tahun bahkan 4 tahun terakhir ini, 3 tahun lah ya, kalau misalkan akhir 2021, 3 tahun ya, 2 tahun lewat lah enaknya. Itu ada batas start dan ada batas finish. Startnya saya adalah tahun lalu saya start membeli, buy sampai sekarang masih membeli juga. Wah, tapi saya belinya kan saya kerja dapat sekian, saya sisihkan mungkin 5%. Saya sisihkan, bukan sisakan. Nah, pelajaran yang paling penting di saya adalah mendapatkan ilmu menyisihkan, bukan menyisakan. Jadi setiap pendapatan yang saya dapatkan dari luar, entah itu dari saya bekerja di luar gitu ya, itu saya di awal sudah langsung menyisihkan. Jadi mungkin sekitar antara 5-10% lah. Kalau pas lagi lega 2%, kalau lagi lega banget 1%. Nggak mesti gitu ya. Nah, karena kan sedikit, kita belajar dari dikit. Tapi saya belajar dari dikit-dikit ini, ilmu yang saya dapatkan adalah belajar menyisakan, belajar menahan diri, belajar punya mimpi di masa depan. Itu saja yang sebelum ini tidak punya. Sebelum ini duit yang uap begitu saja. Kalau sekarang saya masih punya harapan, karena saya menyisakan. Menabung saya nggak bisa, saya sulit sekali untuk menabung dalam bentuk cash, susah ya. Kenali dirimu. Saya sudah mengenali diri saya sendiri, makanya saya masuk ke sini. Kalau kamu mau, pasti kenali dirimu dulu. Kamu bisa orang yang bisa rajin menabung. Kalau mau silahkan tabunglah. Kalau kalian susah sekali untuk ke kripto, ke forex, ke saham, ya jangan ke sini.
alihkan ke tempat lain. Itu ya. Oke guys, udah panjang, nanti restart lagi. Tapi kira-kira seperti itu ya. Jadi mungkin nanti setelah tahun 2025 saya jual, saya akan coba beberapa sepertiganya saya masukkan ke saham, mungkin gitu ya, saham, emas, apa yang lain, sepertiganya saya pakai untuk trading forex mungkin, atau mungkin nanti future-nya kripto, atau ya sepertiganya lagi ya untuk menikmati hasil lah gitu ya. Berapapun hasilnya saya tidak tahu, saya belum tahu hasilnya nanti akan seperti apa. Semuanya hanya prediksi. Oke, tidak tahu masa depan seperti apa. Tidak ada satu orang pun yang tahu masa depan. Nah, kita hanya bisa memprediksi, mengira-ngira, belajar dari masa lalu. Oh, kalau dia ke kiri, ya kita ikut kiri, kanan ikut kanan. Kalau ke kanan, tengah-tengah ada apa kita nggak tahu, ya sebaiknya jangan diikuti. Oke, itu saja. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Silakan like, share, dan subscribe. Terima kasih dan bye-bye.